Baik, selamat jumpa teman-teman mahasiswa pendidikan biologi semester 1. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada topik bahasan kedua, yaitu tentang pendekatan, metode, dan proses ilmiah. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pendekatan, metode, dan proses ilmiah. Secara garis besar apa yang sudah kita pelajari pada topik pertama, yaitu manusia selalu memiliki keinginan untuk bertanya. Hasil dari proses bertanya itu kemudian menghasilkan pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih terstruktur yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Relevansi dari pertemuan kita kali ini yang pertama adalah untuk mengajak teman-teman sekalian menyadari bahwa dalam proses pencarian kebenaran, dalam konteks ilmu pengetahuan, kita selalu memiliki batas. Kemudian apa yang kita dapatkan dari proses ilmiah, baik itu pendekatan dan metode, karena kita memiliki keterbatasan, maka kebenaran yang kita dapatkan selalu bersifat relatif. Jadi relatif itu artinya tergantung dengan metode pertama, dengan metode berikutnya, kebenaran itu bisa jadi tidak sama. Sehingga dengan adanya kebenaran relatif itu, berharap bahwa kita sebagai orang-orang yang bergelut di bidang sains, atau kalian nanti akan menjadi pendidik IPA, pendidik biologi, mau bersikap rendah hati dan menghargai kebenaran yang didapat menggunakan pendekatan atau disiplin ilmu yang berbeda. Karena kita memiliki cara pandang yang berbeda dari sisi keilmuan kita, maka diharapkan bisa kerjasama dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang menggeluti disiplin ilmu yang berbeda. Agar informasi yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita miliki lebih menyeluruh. Lalu capaian dari pertemuan 2 ini adalah diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan kaitan antara pendekatan, metode, dan proses ilmiah. Kemudian mampu merancang kegiatan ilmiah, menyusun laporan kegiatan ilmiah, mempresentasikannya, lalu yang keempat adalah menyusun peta konsep, yang juga harapannya bisa dipresentasikan ke kelas. Baik, untuk memulai, kita akan masuk ke pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Apa ya bedanya? Nah, mungkin dari pertemuan 1, teman-teman bisa kembali merefresh apa perbedaan antara knowledge dan science. Secara garis besar, ini yang sudah kita pahami pada pertemuan pertama, bahwa proses ilmiah itu menghasilkan kumpulan pengetahuan yang terstruktur atau sistematis sampai pada tingkat tertinggi yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, Pak, di ilustrasi ini kita bisa melihat ya, untuk pengetahuan atau knowledge itu adalah sesuatu yang kita ketahui, istilahnya apa, terpecah-pecah. Tapi kalau science itu adalah sesuatu yang terstruktur dan saling terhubung. Jadi antara konsep-konsep yang kita pahami itu memiliki kaitan yang bisa dijelaskan secara runtut. Ini yang membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Oke, ini seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi adalah dari sebuah sains atau ilmu pengetahuan, isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji ulang kebenarannya, maka itu kita anggap sebagai
ilmu pengetahuan. Nah, sebuah ilmu pengetahuan itu memiliki 9 sifat. Nanti penjabarannya teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Ini adalah pokok utamanya. Yang pertama adalah sistematis, yang kedua adalah empiris, ketiga itu selalu diperbaharui, keempat selalu berisi penjelasan dalil hukum, yang kelima penjelasan dalil hukum tersebut didapatkan dari penalaran dan refleksi. Lalu yang keenam mampu mengkoreksi diri sendiri. Yang ketujuh objektif, lalu berstruktur lengkap, teori di awal, fakta di akhir. Nanti yang poin 8 kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian yang nomor 9 bisa digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan. Baik, ini adalah pendekatan, metode, dan proses ilmiah. Oke, sesuai dengan topik kita, apa yang kita pelajari itu merupakan hal yang, maksudnya pendekatan, metode, dan proses ilmiah ini adalah hal yang akan selalu kita lakukan dalam proses perkuliahan di rumpun ilmu MIPA. Seperti biologi sebagai salah satu rumpun MIPA, kita menggunakan pendekatan, metode, dan proses ilmiah. Nah, pendekatan yang digunakan pada ilmu biologi tentu membatasi diri pada kajian makhluk hidup. Karena dari asal kata bio itu adalah hidup ya, logos itu adalah ilmu. Jadi batasannya adalah itu. Maka pendekatan kita adalah pendekatan pada keberadaan makhluk hidup. Tentu pendekatannya akan berbeda pada bidang kajian fisika, kimia, atau matematika. Walaupun kita berada dalam rumpun ilmu yang sama, MIPA. Oke, pendekatan ilmiah itu adalah sudut pandang atau awal kita bergerak mencari kebenaran atas objek yang kita kaji. Jadi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, tentu informasi yang akan dihasilkan akan berbeda. Pendekatan biologi dari sisi kacamata makhluk hidup dengan pendekatan fisika itu tentu akan mendapatkan temuan yang berbeda. Oke, kita akan spesifik masuk ke pendekatan pada ilmu biologi, pendekatan ilmiah di ilmu biologi. Biologi memiliki banyak cabang ilmu ya. Salah satunya adalah ilmu yang mengkaji tentang tumbuhan atau botani. Nah, di ilmu botani ini masih memiliki anak cabang lagi. Ada yang namanya morfologi, ada yang namanya anatomi, dan fisiologi. Nah, setiap anak cabang ini memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau teman-teman di SMA sudah belajar tentang biologi, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang membedakan dari ketiga anak cabang ilmu ini adalah pendekatan yang digunakan. Kalau morfologi itu fokus kepada kenampakan luar, sedangkan anatomi itu struktur dan bagian dalam atau organ, lalu fisiologi itu spesifik pada fungsi bagian atau organ yang berfungsi secara fisik, mekanik, dan biokimia. Oke, kita sudah melihat bahwa baik dari anak cabang ilmu morfologi, fisiologi, dan anatomi yang sering ini kita kaji dalam ilmu biologi memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, tentu bila menggunakan pendekatan yang berbeda, konsekuensinya adalah metode dan proses ilmiah yang digunakan harus menyesuaikan. Beranjak ke topik berikutnya tentang metode ilmiah.
Metode ilmiah adalah cara pengumpulan, penyampaian, dan analisa data. Ini ada dua pengertian ya, ada yang luas dan yang sempit. Kalau yang luas itu berada di atas proses ilmiah, kalau yang sempit berarti dia menjadi bagian. Contohnya, menjadi bagian proses ilmiah itu adalah ketika kita melakukan eksperimen atau ketika melakukan observasi. Metode ilmiah itu digunakan dalam proses tersebut. Contohnya, ini yang dikembangkan pada bidang morfologi tumbuhan, ilmu morfologi tumbuhan, itu adalah deskripsi atau penggambaran kenampakan objek. Jadi misalkan kita mengkaji tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil, spesifik pada misalkan bentuk akarnya. Nah, kita akan mendeskripsikan bentuk akarnya seperti apa, tunggang atau serabut. Dan itu adalah kenampakan luar yang kita deskripsikan atau bentuk bunganya. Tentu apa yang dilakukan pada kajian morfologi akan berbeda dengan fisiologi dan anatomi tumbuhan. Lanjut pada proses ilmiah. Proses ilmiah merupakan langkah yang dilakukan secara runtut ya, untuk menggali kebenaran suatu objek kajian atau objek penelitian. Kalau teman-teman di SMA pernah membuat laporan penelitian, itu kan pasti urutannya runtut. Yang pertama, rumusan masalah. Setelah perumusan masalah, kita melakukan kajian pustaka. Lalu membangun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, lalu mendapatkan simpulannya apa. Nah, di dalam proses ilmiah, itu ada yang kita sudah sebut tadi di awal, ketika melakukan observasi dan eksperimen, itu kita melibatkan panca indera yang kita gunakan. Selain kita juga menggunakan alat bantu untuk pengukuran, kita juga menggunakan panca indera. Seperti melihat, membau, meraba, mendengar, mencicip, itu adalah sebagai bagian dari observasi dan eksperimen. Oke, kembali ke slide yang ini, yang di proses ilmiah ini. Kalau kita bawa ke jabarkan lagi struktur yang lebih besar, ini ya, ini kerangka kalau kita membuat laporan penelitian. Ada dua kelompok, kalau kita bisa kelompokkan gitu ya, berdasarkan cara berpikirnya. Yang pertama adalah kelompok deduksi, yang dimulai dari rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan rumusan hipotesis. Kemudian yang kelompok kedua adalah induksi, yang dimulai dari uji hipotesis, kemudian sampai ke kesimpulan. Atau bila ternyata hasilnya tidak terbukti, maka kembali lagi ke rumusan masalah. Nah, proses berpikir secara deduksi dan induksi ini selalu terjadi dalam proses ilmiah. Jadi tidak bisa hanya di satu sisi saja, tapi dua pendekatan ini atau dua cara berpikir ini harus digunakan. Oke, ini adalah ilustrasi yang lebih singkat lagi. Jadi dari deduksi, kemudian akhir dari sebuah cara berpikir deduksi itu adalah hipotesis. Kemudian hipotesis dilakukan verifikasi. Verifikasi itu artinya uji hipotesis. Dalam konteks uji hipotesis itu adalah penelitian ya. Melakukan eksperimen, melakukan observasi, analisa data itu adalah bagian dari verifikasi. Kemudian hasilnya akan menjadi induksi. Oke, ini adalah dua proses atau dua cara berpikir yang kita gunakan dalam proses ilmiah. Lalu
Apa kaitannya antara pendekatan, metode, dan proses ilmiah? Kaitannya adalah di penalaran logis. Jadi, dalam penggalian kebenaran di sains, penalaran logis itu adalah menjadi uh, yang utama. Baik, kita masuk ke penalaran logis. Penalaran logis adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kumpulan pengetahuan tersebut disebut ilmu pengetahuan atau tidak. Penalaran logis mengikuti cara-cara dan prinsip penalaran yang baik. Oke, logis ini artinya adalah cara berpikir lurus ya, cara berpikir yang benar. Itu ada kajiannya sendiri yang disebut sebagai ilmu logika. Nah, kadang dalam komunikasi sehari-hari, entah dengan keluarga atau teman, kadang kita jadi misunderstanding gitu ya, salah paham karena logika yang digunakan mungkin berbeda atau logikanya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama sehingga tidak nyambung dan membuat salah paham atau perdebatan tanpa ujung pangkal. Nah, dalam membangun penalaran logis itu ada 4 unsur yang harus diperhatikan. Premis, kemudian ada argumen, ada inferensi, dan kesimpulan. Premis itu sebagai pernyataan pemikiran awal, argumen itu adalah pernyataan yang dibangun untuk menghubungkan premis dan simpulan. Inferensi itu adalah proses penarikan simpulannya, lalu yang simpulan itu adalah turunan yang diambil dari sebuah premis. Oke, mungkin ini akan terlalu rumit kalau kita tidak memberikan contoh. Ini contohnya. Contoh A, premis mengatakan bahwa semua tumbuhan monokotil tidak bercabang dan memiliki akar serabut. Lalu, di depan rumah saya ada tanaman kelapa. Tanaman tersebut tidak bercabang. Akarnya berbentuk serabut. Kemudian saya lihat di tempat lain, itu juga kelapa memiliki ciri-ciri yang sama. Oleh karena itu, saya bisa menyimpulkan bahwa kelapa termasuk tumbuhan monokotil. Karena argumen 1, argumen 2, dan argumen 3 sesuai dengan apa yang saya temukan. Lalu ada contoh B. Contoh B ini premis mengatakan bahwa tanaman vanili yang diamati di Turgo itu ada di Kaliurang ya, dan Kopeng yang ada di dekat Salatiga memiliki pertumbuhan yang lebih baik bila dibandingkan dengan vanili yang ada di kebun percobaan di Painan. Nah, argumen pertama, Turgo dan Kopeng itu terletak di 600 mdpl. Kemudian argumen kedua, vanili membutuhkan suhu antara 20 dan 30 derajat. Jadi ini adalah suhu optimalnya vanili bisa tumbuh dengan baik. Lalu argumen ketiga, kebun Painan itu ketinggiannya adalah 100 meter di atas permukaan laut. Lalu argumen keempat, semakin tinggi lokasi, maka udara akan semakin rendah. Suhu udara ya maksudnya di sini. Suhu udara akan semakin rendah. Lalu kesimpulannya adalah pertumbuhan vanili di 3 lokasi tersebut dengan argumen-argumen yang kita dapatkan ini bisa disimpulkan bahwa lokasi mempengaruhi faktor suhu yang berkaitan erat dengan ketinggian. Jadi kalau berada di ketinggian yang lebih rendah, suhunya akan semakin lebih hangat. Tapi kalau semakin naik ketinggian lokasinya semakin tinggi, lebih dari 100 mdpl, maka suhunya akan lebih rendah.
dan suhu tersebut sangat dibutuhkan oleh vanili. Nah, kita melihat proses cara berpikir yang berbeda dari contoh A dan contoh B. Gitu ya. Ini contoh A, lalu ini contoh B. Oke. Nah, untuk mendalami apa beda antara contoh A dan contoh B, teman-teman diminta untuk melakukan diskusi kelompok. Saya pikir 30 menit cukup. Kemudian apa yang harus dibahas? Itu adalah membedakan antara pemikiran logis secara deduksi dan pemikiran logis secara induksi. Oke, nanti kita bisa menjawab yang contoh A ini masuk induksi atau deduksi. Yang contoh B ini masuk yang induksi atau deduksi. Oke, nanti setelah diskusi 30 menit bersama kelompok, kita akan sharing hasilnya pada saat sesi kelas. Silahkan kalau ada yang akan ditanyakan dari video ini,